Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ya mengkaji ringan, yaitu NKH, Ngaji Kenyataan Hidup part 10 ya, yang tentunya supaya tidak terlalu dalam banget ya dan mudah dimengerti tentang hakikat menuju pengenalan diri kita kepada Tuhan dari kita lihat di kejadian sehari-hari, yang dimana judulnya adalah standar manusia disebut kaya menurut manusia pada umumnya dan menurut Al-Quran dan Rasulullah SAW. Nah, tentunya kalau kita bahas menyangkut tentang uang ataukah kekayaan ya, itu sangat-sangat sensitif. Apalagi ada yang pamer-pamer di media sosial menunjukkan bahwa begitu banyaknya duitnya ya, begitu mewahnya mobilnya dan begitu nikmat hidupnya, yang bisa membuat masyarakat kita menjadi sakit hati ya. Tidak sedikit yang iri. Di balik banyak orang susah, tapi dia doyan mempamer-pamerkan, baik itu untuk image ataukah untuk dia terkenal. Nah, biasanya yang seperti itu bukan kaya real ya. Yang seperti itu bukan kaya real, itu adalah sebuah image ataukah branding, ataukah dia punya profile dibungkus supaya untuk mencari duit juga. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Nah, menurut Al-Quran dan Rasulullah, bahwa dalam hadis yang Anda bisa lihat ya, manusia itu tidak akan pernah ada batas kemauan akan dunia ini. Bahkan sampai saya membuat lagu judulnya Tak Ada Batas Ingin, yang Anda bisa lihat ya video-video sebelumnya. Karena di lagu-lagu itu saya bikin hampir semuanya dari dalil-dalil yang saya rangkum dengan musik-musik keroncong dengan versi modern saya gabung ya. Nah, itu isinya juga ceramah juga. Nah, tentunya manusia itu menurut dalil ya, seandainya ada 3 bukit emas ya, manusia dikasih 1 bukit atau gunung emas, maka dia akan meminta kedua dan ketiga dan seterusnya. Hanya mati atau tanah obat kehausan manusia tersebut. Nah, tentunya manusia ini makanya yang orang paling kaya di dunia itu terus dia berlomba-lomba akan tersaingi pada levelnya masing-masing. Misalnya Anda level kaya 1 dusun, maka Anda bersaing bagaimana untuk per 1 kecamatan, per 1 provinsi dan seterusnya. Memang begitulah normalnya manusia. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, manusia itu sifatnya suka mengeluh kalau lagi susah, kalau lagi banyak duit itu kikir. Nah, itu dalil ya. Dan standar manusia ya, umumnya di muka bumi ini ya, standar manusia kayanya itu dilihat dari seberapa banyak duitnya ya. Tentunya terrefleksi ke tempat tinggalnya, rumahnya. Semakin gede rumahnya, bak istana ya, semakin dia punya kendaraan ataukah mobil sport yang begitu mewah ya, dan asetnya begitu banyak, tanahnya di mana-mana, ataukah dia punya bisnis merajai kancah bisnis di Indonesia ataukah di dunia, maka itu standar penilaian manusia pada umumnya ya. Ini umumnya. Makanya kadang-kadang fenomena kalau kita kaji ya, sebaik apapun Anda, kadang Anda rajin ibadah atau akhlak Anda mulia, tapi kalau tidak punya ini ya, duit ataukah standar penilaian tersebut, ya di kampung Anda kurang dihargai ya. Karena manusia itu sendiri inginnya itu jika mengenal orang, dia mendapatkan keuntungan. Sifat manusia itu akan saling cari untung keuntungan, apalagi sudah menikah, punya anak dan istri.
Istilah sahabat misalnya sebelum kita nikah itu memang masih ada ya. Kita masih suka nginep di rumah teman kita. Kita masih suka berbagi ya. Sohib sejati sebelum nikah itu iya. Nah, setelah menikah punya anak, maka prioritas itu nomor 2. Tetap mungkin ada yang punya sahabat sejati, tapi prioritas pertama adalah bagaimana memberi diri makan bini dan anak. Nah, sehingga ketika Anda berhubungan dengan orang lain, isi pikiran Anda bagaimana memberi makan kepada anak Anda dan istri Anda, sehingga orang yang Anda kagumi itu otomatis Anda akan mau mencari keuntungan untuk memberi makan anak dan istri Anda. Dan itu normal dan semua orang seperti itu. Sehingga ketika sudah menikah, maka sahabat-sahabat sejati ketika sebelum kita menikah itu makin mengerucut ya, sisa 1-2 orang saja. Semakin tidak terlalu penting ya untuk pertemanan itu, maka semakin kita kurangi, lebih fokusnya untuk mencari kehidupan anak, biaya sekolah, istri dan sebagainya. Sehingga patokan kaya manusia umumnya di muka bumi ini ya yang banyak duitnya ya, yang tentunya orang yang akan mendekati dia berharap untuk dibantu, dan Anda akan terlihat lebih oke dan dihargai ketika harta benda Anda banyak. Meskipun kadang kelakuannya tidak sesuai, meskipun akhlaknya kurang baik, tapi karena the power of money ya, maka Anda mampu mengendalikan orang. Nah, dunia ini disebut rajanya itu duit ya. Kalau secara nilai memang ada yang lebih tinggi dibandingkan duit, itu harga diri ya. Itu tidak bisa dibayar dengan duit, tapi banyak juga yang menjual dirinya karena si duit ini. Karena terlihat kenyataan mata dan fakta realitas depan mata. Anda mau beli sabun pakai duit ya, Anda mau beli motor pakai duit, Anda mau segala-galanya pakai duit, ataukah menyenangkan anak istri. Nah, sehingga orang secara hakikat tuh sering disebut bertuhankan duit. Tuhan nomor 2, Tuhan pertamanya itu adalah duit. Itu secara hakikat kalau dikaji ya. Karena apa? Keselamatannya yang pertama digantungkan kepada duit tersebut. Bedanya sangat-sangat tipis ya. Nah, itu kadang dalam tasawuf itu disebut syirik. Nah, itu versi manusia. Sekarang kita jelaskan versi Al-Quran dan Muhammad ya. Karena Al-Quran dan Muhammad mengatakan tidak ada batas kepuasan manusia itu sendiri, maka kalau dikaji lebih dalam, makna kaya sesungguhnya itu adalah bersyukur ya. Bersyukur itulah makna kaya sesungguhnya. Nah, kita akan kupas ya syukur ini. Memang banyak diceritakan oleh ustadz atau teman-teman Anda, tapi kita akan kaji yang mudah difahami oleh teman-teman. Syukur itu seperti ini ya. Nah, ketika Anda punya motor Supra tahun 2003 ya, Anda pakai itu ya, Anda rawat sebaik mungkin, Anda cuci rajin, dan Anda nikmati motor Supra Anda tahun 2003 tersebut, dan Anda bersyukur punya itu ya, maka itulah yang disebut kaya. Gimana maksudnya? Anda tidak terpengaruh dengan pendapat atau keanggapan orang lain. Misalnya Anda pakai Supra ya, Anda lihat orang pakai NMAX ataukah Ninja 250. Nah, ketika Anda tersulut emosi ataukah keirian, akhirnya karena Anda memang belum saatnya atau belum mampu, Anda memaksakan menjual pusaka Anda. Maksudnya pusaka itu tanah kalau bahasa orang Lombok ya. Dan Anda pakai beli motor Ninja ya. Anda tidak mampu tapi Anda paksakan. Nah, itu Anda kena penyakit yang disebut kemiskinan ya. Selama manusia itu ingin selalu dianggap oleh manusia lain, maka siap-siap Anda akan tersiksa. Anda punya TV tabung, meskipun zamannya sekarang TV flat ya, tapi memang begitulah kemampuan Anda ya, dan Anda syukuri, Anda nikmati layar TV tabung tersebut. Anda tidak terprovokasi karena anggapan orang. Misalnya teman Anda datang, kok zaman gini masih pakai TV tabung, nih udah flat. Nah, Anda tetap bersabar karena sesuai itulah kemampuan Anda. Nah, itulah yang disebut kaya ya. Nah, ketika seorang petani
jalan kaki ke sawah, dia mencangkul sekuat tenaga ya untuk bekerja menafkahi anak istri. Dan ketika kecapean dia ngopi dan makan singkong, ketiduran di bawah pohon ya. Nah, nikmat tidurnya itulah yang disebut surga. Karena banyak orang mencari duit siang malam, bahkan tidur pun tak sempat ya. Nah, tentunya kita tetap memaksimalkan ya. Kita tetap memaksimalkan kemampuan kita, belajar terus, fokus dalam bisnis, melakukan tentunya syarat-syarat untuk menjadi orang sukses secara duniawi. Tetap kita ikhtiar. Dan faktanya banyak orang yang terus mencoba berbagai cara dengan skill-skillnya, tapi ketika Tuhan belum berkehendak, maka dia kondisi ekonominya begitu-begitu saja. Itu banyak saya temukan. Meskipun secara dikaji lebih dalam, itu ada kekurangan dalam hal-hal tertentu yang biasa orang lakukan. Standar kaya di dunia ini orang itu lakukan. Nah, ada yang kurang dilakukan. Dan bahkan untuk orang-orang terkaya itu ada DNA tersendiri yang sangat susah diikuti oleh DNA yang lainnya. Itu maksudnya ya. Nah, kalau Anda masih ngontrak ya, tapi Anda terus ikhtiar semampu Anda, dan Anda pakai perbutut, dan Anda makan nasi dan tempe saja, ketika Anda bersyukur nikmat berserta anak dan istri Anda, itulah yang disebut kaya sesungguhnya. Dan salah satu syarat orang itu diberikan kekayaan, dititipkan oleh Tuhan ya, ketika bersyukur itu. Makanya dalam dalil, ketika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatmu. Rata-rata orang super kaya di dunia yang tidak pamer-pamer ya, itu syukurnya sangat tinggi. Sehingga kelayakan itu salah satu syaratnya adalah dengan bersyukur ya, mencintai, menikmati apa yang ada. Itu standar Rasulullah dan Al-Quran. Tentunya Tuhan juga akan menitipkan rezeki ketika semakin bermanfaat orang lain tersebut ke orang lain, maka dia akan semakin besar dititipkan rezeki, sehingga rezeki itu adalah titipan. Misalnya pemilik Alfamart, ya semakin banyak dikasih rezeki karena dia memberikan jutaan orang makan ya. Semakin banyak manfaatnya kepada manusia lain dan alam ini, maka rezeki tersebut dititipkan lebih besar. Begitu rumusnya ya. Dan juga yang sering saya bilang kepada teman-teman, rezeki dari Tuhan itu titipan. Ibarat misalnya Anda meminjam motor kepada teman Anda seminggu misalnya ya, karena Anda butuh dan tidak punya motor. Anda pinjam, pas Anda balikin ya, Anda tidak berterima kasih, spionnya patah, spakbornya rusak ya, Anda tidak ganti oli dan boro-boro berterima kasih ya, tidak ngasih duit apapun ya, bensinnya kosong. Nah, kira-kira apakah teman Anda mau kasih pinjam lagi suatu saat? Maka jawabannya tidak bakalan dikasih lagi, karena Anda zolim, udah minjem tapi nggak ada terima kasih, semua dirusakin. Nah, sebaliknya, ketika Anda tentunya meminjam kepada teman Anda, ketika balik seminggu ya, Anda kinclongkan motornya, olinya Anda ganti ya, bahkan bensinnya penuh, bahkan Anda memberikan uang rasa syukur, terima kasih sudah dipinjamkan, maka suatu saat akan dikasih lagi. Begitu pula Tuhan ya, itu ibarat titipan. Ketika Anda dititipkan rezeki, misalnya 50 juta, Anda pakai hambur-hamburkan ke perempuan ya, ke PSK, Anda pakai main judi, Anda pakai narkoba, Anda pakai hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, Anda boros, maka itu ibarat Anda merusak spion motor, tidak isi bensin dan sebagainya. Nah, maka tidak akan dikasih lagi, disempitkan. Jika Anda manfaatkan ya 10 juta itu Anda pakai untuk yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, Anda sedekahkan sebagian, dan Anda syukuri tentunya untuk hal-hal mulia Anda gunakan duit tersebut, maka Tuhan akan menambah duit tersebut. Seolah-olah tadi Anda meminjam motor dan dikasih lagi. Nah, semoga video ini berkah bermanfaat ya. Itu standar Rasulullah dan Al-Quran itu di hati-hati orang yang bersyukur, karena itu juga syarat menjadi kaya secara standar manusia. Dan versi manusia itu, dia akan menganggap Anda biasanya, baik keluarga Anda punya mertua ataukah teman, karena kekayaan Anda yang saya bilang standarnya tadi. Nah, semoga video ini berkah bermanfaat, ada manfaat yang diambil ya. Dan apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.